Hai para guru hebat, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi inspirasi dan inovasi untuk membuat pembelajaran jadi lebih seru. Hari ini, saya akan membagikan RPP lengkap bahasa Inggris untuk kelas 8 semester 1, kurikulum 2013, yang fokus pada minggu ke-7, yaitu tentang expressing prohibition atau cara mengungkapkan larangan. RPP ini dirancang untuk 2 kali pertemuan atau 80 menit, dan sangat mudah untuk diikuti. Tujuan utamanya adalah agar siswa kita, di akhir pelajaran, bisa paham dan mampu menggunakan ungkapan larangan seperti must not, don't, dan can't dalam percakapan sehari-hari. Jadi, bagaimana kita akan mencapainya? RPP ini menggunakan pendekatan saintifik 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Pendekatan ini terbukti efektif untuk membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar. Mari kita mulai dengan kegiatan pendahuluan selama 10 menit. Seperti biasa, kita awali dengan salam, doa, dan cek kehadiran. Setelah itu, kita masuk ke bagian apersepsi yang asyik. Tunjukkan beberapa gambar rambu larangan yang sering mereka lihat, misalnya dilarang merokok, dilarang berlari, atau dilarang membuang sampah sembarangan. Ajak mereka menebak artinya. Ini cara yang bagus untuk menghubungkan materi dengan dunia nyata mereka. Setelah itu, sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu belajar cara melarang sesuatu dalam bahasa Inggris. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti yang berdurasi 60 menit. Langkah pertama adalah mengamati. Ajak siswa untuk melihat lebih banyak lagi contoh tanda larangan, mungkin yang ada di lingkungan sekolah seperti perpustakaan atau laboratorium. Sambil menunjukkan gambar, kita perkenalkan kalimat-kalimat kuncinya. You must not smoke here, don't be late, atau you can't park here. Visual akan sangat membantu mereka memahami konteksnya. Langkah kedua adalah menanya. Ini adalah kesempatan emas bagi siswa untuk bertanya. Pasti akan ada yang penasaran, Pak atau Bu, apa bedanya must not dengan don't atau can't? Nah, disinilah kita memfasilitasi rasa ingin tahu mereka. Jangan langsung dijawab, pancing dulu dengan pertanyaan balik, kid question. Ada yang punya ide? Biarkan diskusi kecil terjadi sebelum kita memberikan penjelasan. Masuk ke langkah ketiga, mengumpulkan informasi. Sekarang saatnya kita memberikan penjelasan yang lebih terstruktur. Jelaskan fungsi sosial dari setiap ungkapan. Misalnya, must not itu untuk larangan yang sifatnya formal, kuat, dan berdasarkan aturan tertulis. Don't itu lebih umum, sering dipakai untuk perintah atau nasihat langsung. Sedangkan can't sering digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tidak diizinkan atau tidak mungkin dilakukan. Sediakan banyak contoh kalimat dan minta siswa untuk mencatatnya. Langkah keempat adalah menalar. Di sini, kita ajak siswa untuk berpikir kritis. Minta mereka bekerja dalam kelompok kecil untuk membuat daftar peraturan dan larangan yang ada di sekolah mereka menggunakan ungkapan yang sudah dipelajari. Misalnya, we must not cheat during the exam, atau don't run in the corridor. Setelah itu, berikan tugas individu untuk membuat 5 kalimat larangan versi mereka sendiri. Ini akan menguji pemahaman personal mereka. Dan yang paling seru, langkah kelima, mengomunikasikan. Inilah saatnya mereka praktik. Buat siswa bekerja berpasangan untuk membuat dialog singkat. Beri mereka skenario, misalnya situasi di perpustakaan, di kantin, atau di laboratorium. Contohnya, satu siswa bertanya, can we talk loudly here? Dan pasangannya menjawab, no more, we must not, we have to be quiet. Minta beberapa pasangan untuk maju ke depan kelas dan melakukan role play. Beri tepuk tangan dan apresiasi untuk setiap penampilan, sekecil apapun itu. Terakhir, kegiatan penutup selama 10 menit. Lakukan refleksi bersama siswa. Ajukan pertanyaan seperti, so, what have you learned today? Atau can you give me one example of prohibition in our school? Ini penting untuk menguatkan kembali materi yang sudah dipelajari. Berikan umpan balik yang membangun untuk penampilan mereka. Sebagai penutup, berikan tugas rumah sederhana, misalnya meminta mereka menulis paragraf singkat berjudul Rules and Prohibitions at My School. Lalu akhiri kelas dengan doa. Nah, itu dia RPP lengkap untuk materi Expressing Prohibition. Semua materi, termasuk contoh dialog dan langkah-langkah detailnya, bisa Anda unduh melalui link yang ada di deskripsi di bawah ya. RPP ini sangat fleksibel, jadi jangan ragu untuk menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan siswa di kelas Anda. Kunci utamanya adalah membuat siswa aktif dan merasa nyaman untuk berekspresi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.
Semoga RPP ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi Bapak atau Ibu guru semua dalam mengajar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat mengajar.